Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan aku Lilis Rahmayati. Kali ini kita akan bicara mengenai Zoom meeting ketika kita akan menjadi host tapi versinya versi HP. Jadi pada video terdahulu ini satu rangkaian sudah ada 3 video. Jadi video pertama itu bagaimana kita install dan bergabung di Zoom versi HP, kemudian dilanjutkan dengan versi laptop, dan sekarang kita akan coba untuk versi HP ketika kita akan menjadi host. Oke, kita buka saja Zoom-nya. Di Zoom saya ini ada 2, ada yang undangan meeting, ini yang bawah ini. Kemudian yang atas ini yang personal ID saya meetingnya. Jadi ini saya akan start seperti ini. Dan teman-teman ini sekarang sedang preparing connecting ke mic-nya. Dan inilah tampak, teman-teman bisa lihat, inilah penampakannya. Oke, sebentar. Jadi supaya nanti teman-teman bisa melihat bagaimana tampilan kalau kita melakukan telekonferensi, maka saya akan bergabung dari laptop saya. Sebentar. Nah, kalau Anda menjadi host, maka Anda akan menunggu teman-teman Anda gabung di layar Anda. Nah, ini teman-teman sudah lihat bahwa ada yang bergabung dari laptop saya, dan ini audionya belum nyala. Sengaja memang tidak saya nyalakan supaya tidak konflik antara audionya laptop dengan audio HP karena ini berdekatan. Oke, teman-teman ini bisa slide ke kanan seperti ini, dan teman-teman bisa melihat ada 2 orang di sini. Maaf, orangnya 1, maksud saya 2 view, dua-duanya saya, dan seperti inilah nanti conference akan berlangsung. Jadi kalau untuk di HP ini maksimal tampilan di sini ini ada 4 orang, dan selebihnya nanti teman-teman slide ke kanan untuk melihat siapa lagi yang bergabung. Saya sarankan kalau Anda menjadi host tidak menggunakan HP supaya bisa melihat penampakan dari semua partisipan, dan itu akan memudahkan Anda ketika memanage bagaimana berlangsungnya meeting kita. Tapi ada kalanya kita terpaksa ya, pada waktu tertentu kita tidak ada laptop di lapangan misalnya, atau memang sedang tidak membawa laptop sewaktu-waktu harus video conference, maka yang perlu dilakukan adalah kita menjadi host dengan menggunakan HP ini. Dan tata caranya kita klik di layar ini, di bawah ini, di paling bawah teman-teman bisa lihat, itu ada icon untuk mic yang paling kiri, itu untuk on off-nya bisa diklik. Ketika tandanya merah itu off tadi ya, dan untuk meng-on-kannya ketika dia putih itu berarti sudah on. Kemudian untuk video ini start video ataupun tidak ya. Jadi teman-teman ini bisa diklik saja kalau teman-teman tidak mau dilihat videonya. Jadi diklik seperti ini, maka yang akan nampak adalah wall foto saya. Di sini kalau memang perlu dipersilahkan, ini bisa terserah pilihannya mau ditampakkan atau tidak. Tapi katakanlah misalnya ini diberlakukan juga pada partisipan. Jadi teman-teman gimana memanage partisipan? Ini ada klik partisipan. Nah, di sini ada 2. Ini sebetulnya bisa sangat banyak ke bawah sampai 100 ya, karena yang free itu 100. Teman-teman bisa list 100 orang di sini, dan ini nanti bisa dikontrol apakah teman-teman menghendaki ada videonya ataupun audionya. Jadi misalnya ini saya kan sekarang pada posisi mati. Untuk videonya lalu saya ingin hidupkan, maka diklik. Jadi maaf, salah klik. Oke. Jadi nanti di videonya bisa dinyalakan, bukan pada password name-nya, mohon maaf. Jadi kalau Anda akan memulai pertemuan, misalnya Anda akan mulai pertemuan begitu, tentu saja tidak memungkinkan semua orang untuk berbicara karena itu akan menimbulkan noise. Yang harus dilakukan adalah melakukan unmute. Jadi di sini teman-teman klik partisipan, lalu unmute untuk di mute dulu, di mute. Jadi semuanya tidak akan ada yang bisa menggunakan mic. Current and new participant will be mute. Jadi nanti yang baru pun, termasuk yang baru, itu akan mute. Oke. Jadi semua nanti tercoret mic-nya. Tetapi itu nanti bisa di-unmute lagi. Nah, untuk unmute-nya bisa satu orang ataupun bisa di-unmute all dari sini, mode unmute all dari sini ya. Nah, teman-teman ini misalnya
misalnya ketika teman-teman melangsungkan meeting gitu ya, melangsungkan meeting kemudian ingin melihat satu orang saja, maka ini di slide-nya ke kiri seperti ini. Jadi hanya satu orang ini, nanti kalau misalnya ada beberapa ini juga bisa jadi pilihan. Nah, seperti itu. Kemudian ada icon lain yang perlu diperhatikan. Di sini ada share. Nah, share ini banyak hal yang bisa dibagi. Jadi ketika rapat berlangsung, teman-teman bisa men-share foto. Kita coba ya yang foto. Jadi bisa diambil dari file, bisa dari galeri, bisa dari Drive maupun dari Google Foto. Jadi kalau misalnya teman-teman punya penyimpanan di Piranti, itu bisa di file atau di galeri, tapi kalau yang online bisa menggunakan Drive dan foto. Oke, kita coba aja misalnya kita ambil dari galeri. Kita ambil salah satu foto misalnya. Kita akan presentasi mengenai Zoom meeting misalnya, maka foto ini yang ditampilkan. Maka semua orang akan melihat foto ini dan kamera akan mati otomatis. Semua kamera akan mati dan semua orang melihat ini. Nah, teman-teman, bukan hanya ini yang bisa kita bagikan. Jadi kalau misalnya kita ingin membagikan URL dari satu atau link dari satu materi, itu juga kita bisa paste di sini, lalu nanti kita share seperti itu. Lalu kalau misalnya yang lainnya lagi, untuk screen juga bisa dibagikan di sini, dan ada juga whiteboard. Nah, whiteboard ini fungsinya kalau kita menjelaskan sesuatu, maka kita tentu perlu memberikan gambaran, dan ini ada tanda pensil. Ini bisa dipilih kalau misalnya kita mau menulis dengan pensil seperti ini misalnya ya. Oke, seperti ini menulis atau menggambar misalnya tanda panah ketika bicara gitu ya. Atau misalnya karena kita akan membahas kebun bibit, misalnya kita perlu perhitungan uang misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Ini pokoknya sama dengan kalau kita menggunakan whiteboard. Jadi untuk pemfungsiannya di sini ada penghapus. Kalau tadi pulpen ya, kemudian ada penghapus juga. Kemudian juga teman-teman bisa lihat ini nanti warnanya juga bisa dirubah-rubah. Lalu teman-teman bisa juga menggunakan apa namanya? Ini apa namanya, untuk membersihkannya itu bisa sedikit-sedikit dengan penghapus tadi, atau bisa clear all my drawing seperti itu. Dan ini hasilnya bisa di-save di album, dan bahkan whiteboard ini nggak cuma satu, jadi bisa ditambah lagi dengan whiteboard baru lainnya. Kalau selesai bisa diklik lagi, kembali lagi ke awal, itu teman-teman bisa melakukan pemilihan apa yang ingin ditampilkan. Inilah kelebihan dari Zoom meeting, kita bisa menampilkan apa yang mendukung presentasi kita. Nah, kemudian teman-teman di More ini ketika kita melakukan meeting ya, di sini ada apa ini namanya? Kayak emoticon gitu ya, tanda seperti ini, saya klik misalnya, nah muncul ini clap hand ya, tepuk gitu, tangan bertepuk. Kalau misalnya kita mau meminta seseorang untuk bicara misalnya gitu ya. Jadi kita bisa sepakati. Misalnya kalau mau bertanya atau apa, silahkan menggunakan emoticon ini. Bisa juga menggunakan bahasa tubuh. Misalnya silahkan angkat tangan kalau paham, atau misalnya tanda silang atau tangan di dada kalau tidak paham, atau begini misalnya tidak paham. Nah, silahkan itu disepakati dengan adminnya seperti itu. Dengan hostnya. Jadi nanti hostnya yang akan mengatur seperti apa kesepakatannya. Nah, teman-teman, ketika misalnya teman-teman merasa bahwa ada perlu diskusi, tentu saja mic itu harus dihidupkan secara bergantian, karena kalau nanti dihidupkan semua dan pesertanya banyak, itu noise-nya akan sangat mengganggu. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk tata cara menjadi host. Dan kalau untuk men-share undangannya sudah saya share di video sebelumnya. Jadi silahkan buka-buka video sebelumnya, ini ada dalam satu playlist tentang tutorial Zoom, silahkan dibuka satu persatu, sehingga nanti teman-teman ketika kita akan sungguh-sungguh melakukan telekonferensi, itu sudah benar-benar siap. Baik teman-teman, untuk
video ini silahkan like, kemudian untuk channel ini silahkan subscribe. Lilis Rahmayati mengucapkan terima kasih. Oh iya, saya lupa bahwa ketika kita akan meninggalkan meeting ini, maka tinggal klik saja. Ini di pojok atas ada leave. Kalau saya di sini karena host, maka di sini ada end. Jadi kalau sudah ini bisa langsung saja di end. Maka ini kemudian ada pilihan leave meeting, artinya saya meninggalkan meeting, tapi orang lain masih di dalamnya. Kalau end meeting, ini artinya berlaku untuk semua, maka meeting akan diakhiri. Oke, nah demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Lilis Rahmayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.